Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, halo selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Pagi semua dong. Pagi Steven, wah Semua. semangat nih. Pagi Devani juga, oh bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Baik sekali kakak. Baik sekali. Oh, tadi ada juga dari Devani, baik, ada Faith, ada mengacungkan jempol, berarti baik ya. Oke, ya. Untuk teman-teman yang mungkin belum menjawab karena mungkin ada kendala teknis atau mungkin malu untuk menjawab, ya gue harapkan kalian semua hari ini dalam keadaan yang sehat dan juga tentunya baik ya, suasana hatinya baik untuk bisa memuji dan juga memuliakan nama Tuhan hari ini. Dan jika teman-teman sadari hari ini minggu kedua di bulan Mei ya, sedikit berbeda dengan minggu kedua yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Jika di bulan-bulan sebelumnya biasanya di minggu kedua kita laksanakan secara hybrid, namun untuk minggu ini kita laksanakan secara online karena ada beberapa staf dari GKP Kartini yang masih melaksanakan cuti, yang masih berlibur. Jadi teman-teman, khusus untuk minggu ini kita melaksanakan ibadah secara online. Tapi walaupun secara online, ya gue harapkan teman-teman tetap memiliki semangat yang sama untuk bisa memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih, walaupun kita beribadah secara online hari ini, kita harus bisa bersyukur dan juga berterima kasih karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Teman-teman, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. Minta kesediaan Losoheni untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah ada di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati kami, sama-sama mau mendukung untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan dari mama-mama di rumah kami masing-masing dan mama-mama seluruh dunia. Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjaga kesehatan mereka. Tuhan mampukan mereka boleh menjadi mama yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang juga terus bekerja dalam setiap pekerjaan Tuhan. Baik itu di gereja, di sekolah maupun seluruh dunia. Tuhan, biarlah firman Tuhan, Injil Tuhan boleh terus dikumandangkan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengambil bagian menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami boleh terus menjadi pendoa-pendoa syafaat, yang boleh terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga secara khusus kami boleh menjadi Injil yang terbuka dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pada saat ini sekali lagi kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan melalui keluarga-keluarga yang telah Tuhan bentuk. Inilah kami Tuhan, remaja pemuda di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh bangkit, kami boleh menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih loh Suheni. Ya, teman-teman, hari ini hari Minggu kita kembali akan melaksanakan kebaktian ya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kira-kira menurut teman-teman sosok Tuhan itu adalah gambarannya seperti apa sih? Mungkin pertanyaan ini sering banget ditanyain dan mungkin teman-teman udah punya gambaran, udah punya jawaban-jawaban tersendiri tentang sosok Tuhan dari gambaran teman-teman, imajinasi teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Bagaimana sosok Tuhan? Mungkin boleh unmute dan Penyayang. sebutkan jawabannya. Ya, Maha penyayang. penyayang. Sosok yang sangat penyayang dari Stephen. Oke, apalagi? Bagaimana sosok Tuhan menurut kalian? Pemaaf menurut Rahel. Oke, ada penyayang, ada pemaaf. Ada lagi? Bagaimana sosok Tuhan atau gambaran Tuhan di dalam kehidupan kalian? Tadi ada dari Stephen, penyayang, dari Rahel, pemaaf. Siapa lagi? Ada lagi mungkin? Oke, kayaknya masih malu-malu nih ya. Masih baru bangun mungkin juga ya. Oke, ya gue yakin dan percaya bahwa sosok Tuhan bisa digambarkan seperti yang sudah teman-teman tadi sebutkan. Ada penyayang, ada pemaaf. Jawaban saya sama. Oh, jawabannya sama. Ada juga yang jawabannya sama mungkin. Jadi nggak jawab tadi ya. Nah, melalui lagu pujian yang akan kita nyanyikan selanjutnya, sosok Tuhan itu digambarkan lebih lagi, ya, dia digambarkan sebagai sosok yang selalu membukakan jalan kehidupan bagi kita semua, sosok yang selalu menolong kita, kemudian dia itu tak pernah gagal untuk bisa membuat kita lebih dari pemenang, dan terlebih, dia tak pernah lalai untuk bisa menepati segala janji-janjinya. Teman-teman, untuk pujian selanjutnya, marilah kita nyanyikan Ku Percaya Kau Tuhan yang Tak Pernah Gagal. Engkau yang lebih tahu
Oke, teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman yang berjudul Mama yang Tidak Mengerti Aku, yang nanti akan dibawakan oleh Lause Heni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman, marilah kita menyanyikan sebuah pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kepada Lause Heni dipersilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Engkau sendiri tolong kami, agar kami boleh mempersiapkan hati kami, sehingga kami boleh terbuka untuk pemberitaan firman Tuhan.
Tolong hamba-Mu yang lemah ini Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, hingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan, dan anak-anak boleh juga makin mengenal Tuhan lebih lagi dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Oke, anak-anak, anak-anak lagi, kebiasaan anak-anak nih jadinya. Selamat pagi teman-teman semua ya. Saya dipanggil teman-teman saja. Bisa terlihat ya. Saya ini jadi di bawah ininya. Bisa. Saya ini gedein ya. Oke, supaya bisa lebih terlihat. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52 ya. Boleh sama-sama kita membacakan ini. Kita akan membacakan bergantian, nggak apa-apa suaranya saut-sautan, aut-autan, nggak apa-apa ya, daripada nggak ada suaranya. Jadi Losa Hendy juga tahu bahwa Losa Hendy tidak bicara sendiri berdua dengan Kevin, tetapi bisa banyak yang didengar ya. Yuk kita sama-sama baca. 40 dibacakan oleh yang perempuan deh sama-sama Losa Hendy. 41 yang pria dipimpin oleh Kevin ya. Oke, kita akan bacakan sama-sama. Lukas 2, 40 sampai 52. Anak itu bertambah besar. Mana nih suaranya? Ayo dong. Yang perempuan. 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke. Teman-teman, apa rasanya? Ya, teman-teman, apa rasanya kalau teman-teman rasanya tuh masih diperlakukan seperti anak kecil? Boleh lah Henny dikasih feedback. Apa rasanya kalau kamu nih ya, mandi, makan, belajar, nonton dulu, games dulu. Bukankah kalimat-kalimat ini yang sering muncul ya? Betul nggak? Ini kalimat-kalimat yang terngiang dari pagi kalau libur, sampai kita merem mata, mau tidur lagi, mama-mama rame ya. Mandi, udah makan belum? Belajar, nonton dulu, games dulu. Apalagi nih kalimat-kalimatnya? Apalagi? Benar nggak kalimat-kalimat yang didengar ini ya? Ayo, benar nggak? Kalau saya dicuekin. Benar, atau mungkin biasa tidur terus, atau apa ya? Kalau Ya, main game terus. Benar, Gavin ya, tidur melulu. Apa rasanya sih? Apa sih rasanya ketika dengar itu ya, nyanyian mama ya, dari pagi sampai... Apa rasanya? Jengkel, malu. Jengkel? Malu? Masa malu? Yakin malu? Kesel?
Iya, betul, kesel. Apalagi? Boleh deh di chat deh. Ya, kalau nggak ngomong boleh di chat deh. Kalau saya ini di ini deh. Direspon. Apalagi? Apalagi? Kesel, sebel. Ya, ya. Kenapa sebel? Kenapa kesel? Coba pikir-pikir, kenapa ya kok saya kesel banget, sebel banget diomongin mama begini mulu, sebel kenapa ya? Pernah dipikirin nggak sebel kenapa ya? Apa yang bikin kita sebel? Karena ganggu kegiatan yang lagi kita lakukan. Ganggu, apalagi? Bosan. Apa? Bosan? Bosan, diocehin mulu, ya. Teman-teman, mungkin yang teman-teman paling rasakan adalah saya nggak dipercaya sebagai anak. Saya tidak dipercaya sebagai remaja yang sudah bisa ngatur waktu. Betul? Mungkin itu poin utamanya yang bikin kita kesel. Rasanya kita nggak ngerti. Mama nggak tahu ya, kita tuh udah bosen banget nih. Belajar mulu, nyebelin. Ini kan refreshing gitu kan ya. Kita rasanya lebih nggak dipercaya. Apalagi, kita juga tahu kapan mesti belajar, kita juga tahu kapan kita mesti main, kapan kita mesti tidur, atau kapan kita mesti bangun. Kami udah capek banget ya kerja, misalnya teman-teman yang udah kerja pasti seperti itu rasanya. Betul? Lebih rasa karena nggak dipercaya. Dan itu rasanya kesel banget. Dan itu menyebalkan. Kenapa lah saya ini tahu, lah saya ini juga pernah jadi remaja. Ya, juga pernah ngerasain betapa, apa sih nih begini ya caranya, bawel banget. Nah, teman-teman, sebenarnya hal yang sama sebenarnya juga pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus loh. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga pernah merasakan dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi sebenarnya kesel, tapi mama bantu kita agar bisa melakukan hal-hal sendiri, betul sekali. Ya, kadang-kadang kita merasa kita bukan anak kecil lagi, betul ya, kita bukan anak kecil lagi. Tapi yang mesti kita pikirkan, kita kan pasti semua bertumbuh ya, dari ada teman-teman yang dari kecil, dari yang bayi, anak remaja, pemuda, otomatis nih ya, nih kalau gambar ini nih ya, gambarnya dari yang kecil pasti pernah kita semua pernah menjadi pernah kecil, pernah besar gitu ya, pernah mengalami masa kecil dari bayi ya, sekarang teman-teman sudah menjadi remaja. Nah, apakah kita bertumbuh hanya secara fisik saja dan menjadi kuat? Apakah kita berhikmat dan menjalani hidup kita sebagai remaja? Teman-teman, pagi hari ini biarlah kita boleh berpikirkan hal ini. Apakah kasih karunia Allah nyata dalam hidup kita? Ini ada hal-hal yang perlu kita pikirkan pada pagi hari ini. Ya, semua tahap dan kondisi pada masa-masa itu demikian juga Tuhan Yesus alami. Ya, bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dari anak-anak, dan dia katakan di bacaan kita hari ini justru ketika Tuhan Yesus masih 12 tahun, teman-teman sudah lebih dari 12 tahun. Dan bagaimana Tuhan Yesus dicatat di Alkitab bertumbuh, menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia ada padanya. Nah, teman-teman semua, bagaimana kasih karunia Tuhan? Apakah ini ada juga dalam hidup kita, dalam pertumbuhan kita? Mungkin ayat ini boleh menjadi perenungan kita dan harus bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyerupai Kristus. Ketika saya ini bilang menyerupai Kristus, tentu saja bukan maksudnya adalah kita menyerupai dalam hal berpakaian ya. Kitanya seperti menyerupai harus pakai jubah gitu ya, terus jalan kemana-mana menyembuhkan orang, bukan itu tentunya, bukan itu. Yang langsung minta bahwa bagaimana kita boleh menyerupai Kristus sebagai remaja yang menyerupai Kristus dalam hal pertumbuhan kita. Kalau teman-teman bilang saya belum bisa loh, masih jauh lah, nggak apa-apa, masih gagal juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Loh, saya juga masih kok. Ya, Pak Abraham juga masih kok. Semua kita
bertumbuh. Dan teman-teman, kita harus punya keyakinan bahwa jangan menyerah pada pertumbuhan kita yang seakan-akan kita nggak maju-maju nih dalam Tuhan ya, kita terus berdosa terus, masih terus berdosa lagi. Main game dosa enggak? Enggak, selama kita bisa menguasai diri. Dan ketika games itu atau YouTube atau apapun itu menguasai diri kita, menguasai kehidupan kita, itulah dosa. Tetapi kalau kita lakukan itu sebagai suatu refreshing, suatu hal yang masih bisa kita kendalikan, fine. Yang penting kita bisa bertanggung jawab terhadap hidup kita, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika kita melakukan semua hal-hal tersebut. Jadi inilah kita menyerupai Kristus ketika kita bukan hanya secara fisik, secara dewasa, tapi hikmat kita, hidup kita, kasih karunia kita. Karena kasih karunia Allah bisa ada dalam hidup kita. Masih gagal nggak apa-apa, ya. Kelak kita semua pasti disempurnakan. Rasul ini juga masih penuh dengan kegagalan. Ya, setiap kita juga pasti punya kegagalan-kegagalan. Tetapi sedikit demi sedikit Roh Kudus akan membentuk kita, asal kita mempunyai hati dan punya hidup yang terus berpaut kepada Tuhan. Bagaimana sih lo caranya? Nah, miliki relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus terus dibina. Ya, bukan hanya secara ritual loh, ya, saat teduh, ikut renungan, bukan itu. Tetapi bagaimana keseharian kita ada takut akan Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan. Itu penting sekali. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun dan berada di bait Allah, ya, kita baca di ayat 41 ini, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nih ceritanya ya, kita Tuhan Yesus nih asik sendiri dengan dunianya, ya. Terus tempat hilang. Nah, keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang saleh ya, teman-teman ya. Taat beribadah dan mengikuti semua arahan petunjuk keagamaan. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan ya. Jadi kalau ada acara-acara keagamaan, Tuhan Yesus diajak juga gitu ya. Mereka akan ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu mereka mengikuti upacara-upacara dalam Yerusalem. Mereka ke bait suci dan mereka melakukan perayaan tersebut. Dan kita lihat bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang takut akan Tuhan sehingga mengajarkan dan mendidik Tuhan Yesus kecil ketika menjadi manusia ini untuk melakukan semua kegiatan keagamaan, dilatih. Ya, kita bersyukur kalau kita punya papa mama, orang tua yang mendidik kita di dalam Tuhan seperti Yusuf dan Maria. Tapi mungkin teman-teman yang ngomong gini, iya orang tua saya mah nggak begitu. Mungkin kayak gitu. Nah, teman-teman, tapi ini nggak jadi alasan untuk nggak taat pada orang tua, ya. Karena perintah Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20:12 ya. Waktu sekolah minggu pasti sudah hafal atau di sekolah pernah hafal 10 perintah Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan bagaimana kita harus menghormati ayahmu dan ibumu. Orang tua kita harus kita hormati. Meskipun orang tua kita berkata orang tua kita bukan orang tua yang saleh loh, nggak seperti Yusuf dan Maria. Jadi nggak seperti itu, nggak apa-apa. Tugas kita adalah menghormati mereka. Tapi kalau kita memiliki orang tua yang taat, bersyukurlah dan taatlah kepada mereka. Karena mereka adalah orang tua kita. Dan Tuhan minta dalam Keluaran 20:12 nggak mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu yang hanya orang Kristen yang dalam Tuhan. Enggak. Dikatakan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Alasan Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya bukan karena orang tuanya yang saleh, bukan, tapi karena ada hukum Tuhan, ada hukum Allah yang harus ditaati. Nah, teman-teman, jadi ketika kita menaati orang tua kita bukan karena alasan moral, bukan karena alasan iya nanti kalau enggak kualat, bukan, tetapi adalah perintah Tuhan di mana kita bisa harus menghormati orang tua kita. Ingat akan hal ini ya. Kita harus menghormati orang tua kita karena ini adalah perintah Tuhan.
Dan kalau katakan kita bukan anak kecil lagi ya, dan kita sebagai remaja, kita sebenarnya pasti memiliki dunia kita sendiri. Ya, demikian juga Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun sebagai remaja, dia mempunyai dunianya sendiri. Kita lihat di ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, lalu kembalilah mereka ke Yerusalem mencari sambil terus mencari dia. Teman-teman bayangin kalau ini terjadi sama kita ya, kita ketinggalan, kita ketinggalan di gereja gitu ya. Sedangkan orang tua kita udah pulang, kirain sama rombongan. Kalau di gereja mungkin gampang dicari ya. Ini mungkin perjalanannya kita udah lagi pergi kemana gitu ya, terus ketinggalan karena kita asik sendiri. Teman-teman, ini terjadi pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus asik sendiri di bait suci. Kita mungkin keasikan kita mungkin tidak seperti Tuhan Yesus yang senang berdebat ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mungkin kita lebih sering ketinggalan dari orang tua apa? Kebanyakan apa? Kita punya teman dekat ya, terus kita masih diperlakukan kayak anak kecil. Nyebelin sekali, kita tidak dimengerti ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Teman-teman remaja, saya ini harus katakan ya, kadang kita berpikir orang tua kita nggak memperhatikan. Di satu sisi sebenarnya pikiran mereka anak-anaknya aman-aman saja, jadi bukan nggak diperhatiin loh. Teman-teman, kadang kita suka ekstrim sih ya. Ada orang tua yang bawel banget, ada orang tua yang cuekin kita, betul? Nah teman-teman, sebagai orang tua, saya ini juga orang tua ya. Kadang-kadang kita mikir anak-anak aman-aman saja. Tapi kadang-kadang teman-teman sendiri sebagai remaja suka lupa kalau teman-teman lupa waktu. Dan ketika orang tua banyak bertanya dan mencari begitu perhatian, katanya bawel. Saya ini bukan ngebelain papa mama yang bawel ya, mentang-mentang orang tua, bukan. Tetapi saya ini sedang memberikan, menggambarkan apa sih perasaan papa mama, terutama mama-mama yang bawel, gitu ya, karena sebenarnya kami perhatian pada anak-anak. Kami bukan tidak percaya. Mungkin ada itu saya nih, gitu ya, itu malah saya nih, gitu, yang mama-mama lain enggak. Sebawel-bawelnya mama itu sebenarnya basicnya adalah mereka sebenarnya sayang sama anak-anaknya, itu sebabnya mereka perhatian, karena itulah mereka bawel. Ya. Dan saya ini seringkali juga mengingatkan juga sebenarnya kepada mama-mama untuk memperlakukan anak-anak sesuai usianya. Kadang-kadang memang suka lupa ya, mama-mama ini suka lupa kalau anaknya udah gede ya. Tapi sekali lagi sama seperti Tuhan Yesus juga pernah lupa waktu, bukan berarti dia berdosa ya, karena dia tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Kalau teman-teman kan kebanyakan kita suka lupa waktu, bukannya tahu apa yang dikerjakan, tapi benar-benar lupa. Gitu ya, beda kasus dengan Tuhan Yesus, tetapi interestnya tetap sama sesuai dengan perkembangan. Nah, dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran karena kecerdasannya dan segala apa yang diberikannya. Ya. Wah, mungkin teman-teman bilang, ini mah 12 tahun, kita udah nggak 12 tahun kali, gitu, nggak gitu-gitu amat sampai ketinggalan, nggak mungkin lah, gitu ya. Teman-teman, 12 tahun itu untuk orang Yahudi adalah usia yang dianggap sudah akil balik atau usia kematangan. Beda budaya dengan kita yang di Asia. Ya, tapi digambarkan 12 tahun, kenapa kita mencatat? Karena ini adalah masa remaja Tuhan Yesus, dan ini adalah masa-masa di mana seperti halnya Tuhan Yesus, setiap kita pun mengalami masa remaja yang menikmati dunianya. Tetapi dalam ketidakberdosaannya, Tuhan Yesus bukan lupa waktu dalam arti dosa, tapi dia sedang mulai mau mengajarkan, melakukan tugas dia sebagai Allah yang turun ke bumi untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita sebagai manusia berdosa, mungkin kita rentan untuk berbuat dosa dan lupa waktu. Dan ke dalam keberdosaan kita, kalau Tuhan Yesus ketinggalan dalam ketidakberdosaannya dia, kalau kita mungkin kita dalam keberdosaan kita
Kita ingin lari dan merasa tidak dimengerti oleh orang tua kita. Tetapi mari kita sama-sama untuk belajar seperti Tuhan Yesus ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu katanya kepada ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian dengan kami? Bapakmu dan aku," bapakmu maksudnya Yusuf, "dan aku mencari engkau dengan cemas." Nah, ya, Maria sebagai mama juga mencari dengan cemas sekali ya. Nah, adalah suatu sekali lagi kekhawatiran yang wajar pada saat orang tua kita ngomel karena kekhawatiran atas apa yang terjadi pada diri anaknya. Nah, teman-teman, kalau orang tua ngomel itu tanamkan dalam pikirannya ya bahwa orang tua ngomel itu karena sayang. Kalau sampai orang tua kita udah nggak ngomel, hati-hati. Artinya kita udah dicuekin loh. Ya, kalau teman-teman yang pemuda, mungkin yang udah lebih besar lagi, nikmati kalau masih diperhatikan orang tua dengan ngomelan. Nggak selamanya lagi orang tua kita bisa ngomelin kita. Lah saya ini juga masih punya mama yang sudah usia 83 tahun. Masih ngomel? Masih. Masih diperlakukan kayak anak kecil? Masih. Karena setiap orang tua, nanti kalian juga akan menjadi orang tua, pasti punya perasaan yang sama. Kadang-kadang mikir anak kecil mulu. Elsa Henny karena Elsa Henny banyak belajar aja ya. Elsa Henny juga berusaha, kadang-kadang masih ketelepasan. Masih terus menganggap anak-anak adalah anak-anak. Tetapi Elsa Henny berusaha. Nah, itu mau Elsa Henny enak. Elsa Henny juga tetap manusia. Elsa Henny berusaha mengingatkan juga mama-mama yang lain untuk mempercayai anak-anak yang sudah remaja dan pemuda. Tetapi inilah keberdosaan manusia ya, kadang-kadang suka lemah dan lupa. Tapi disinilah kita terus berjuang, karena itu nikmati saja kalau mama-mama atau papa-papa pada ngomel, ya ngomel atau perhatian atau bawel. Karena tidak selamanya mama akan terus ada bersama kita. Ya, orang tua kita kuno, nggak apa-apa. Ya, kalau dibilang orang tua kita mah payah deh, susah banget nggak ngerti kita. Teman-teman, saya ini cuma mengingatkan, hargai mereka. Ya, coba pahami, kasihani justru orang tua kita yang memang tidak canggih, yang istilahnya mungkin kalian bilang ini hidupnya zaman Jurassic Park kali ini, gitu ya, beda banget sama kita. Tetapi hargai, ya, ingatkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Kalau orang tua kita tidak secanggih kita, maka hargai, karena dunia kalian sudah berbeda sekali. Tidak semua orang tua bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi bersyukur kalau memang ada orang tua yang bisa mengikuti perkembangan zaman ya, tapi memang tidak semua orang tua bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kalian ini hidup dengan perkembangan teknologi yang cepat sekali, dengan dunia yang berbeda banget, dengan tahun ke tahun sedemikian rupa secara cepat banget, itu berbeda sekali. Karena itu, pelajarilah bagaimana belajar seperti Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus? Jadi berbahagialah ya tadi kalau kita memiliki orang tua. Kita pelajari seperti Tuhan Yesus. Aku hidup untuk Allahku, ya. Jawabnya kepada Tuhan Yesus menjawab kepada orang tuanya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. No, ya. Zaman dulu pun sampai sekarang pun sama, orang tua banyak yang tetap nggak mengerti apa yang terjadi, bukan? Tetap sama, ya. Nah, teman-teman, perhatikan ada kata harus yang ditunjukkan yang berada di rumah Tuhan. Ini penting loh. Ada kata harus. Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Kata penting di sini adalah kata harus yang menunjukkan berada di rumah Tuhan. Itu penting. Nah, apa sih yang mau diajarkan? Nah, teman-teman, kita memperhatikan di sini ya. Apa yang terpenting bagi hidup kita sebagai remaja? Kalau Tuhan Yesus adalah kata pentingnya adalah harus untuk berada di rumah Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang terpenting hidupmu sebagai remaja? Apa yang terpenting dalam hidupmu? Tuhankah atau teman? Kalau Tuhan Yesus memiliki kepentingan, yang terpenting harus berada di rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang terpenting dalam hidup kita?
Tuhan kah? Teman? Dua-duanya bisa nggak? Bisa, tapi jangan menukar. Ya, tetap yang terutama adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita menaati Tuhan, otomatis kita, dan ingat tanda salib ya, tanda salib ingat ya. Ketika kita relasi dengan Tuhan beres, malah relasi dengan sesama, dengan teman, dengan orang tua itu pasti beres. Karena itu, teman-teman, mari kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dia harus berada di rumah Tuhan, ini artinya dia mengutamakan tugas dia sebagai panggilan dia sebagai Allah dan juga sebagai anak, ya, menjalankan tugas utama dia di dalam dunia ini adalah untuk apa? Menjalankan tugas Bapa di surga. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang remaja terhadap orang tuanya? Teman-teman, mari kita teladani Tuhan kita, ya. Tuhan Yesus ketika saat itu diajak pulang bersama-sama mereka Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Kita lihat bahwa dalam kemanusiaannya, Yesus memberikan teladan untuk tunduk dan taat pada orang tua yang mungkin saja tidak mengerti rencana Tuhan, impiannya, ini termasuk impian kita, impian dirinya, yaitu sebagai Tuhan yang harus yang harus menjalani panggilan hidupnya. Tetapi dia tetap taat. Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang mencari Tuhan Yesus di bait Allah mengajak pulang dan Tuhan Yesus taat, tetap ada dalam asuhan mereka. Ya, ini luar biasanya. Nah, teman-teman, mari kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Teman-teman, apakah yang utama dalam hidup kita? Tadi kita jawab Tuhan dan atau teman atau keluarga. Kita mau meneladani Tuhan Yesus bagaimana mencintai Allah. Jadilah remaja yang mencintai Allah Bapa yang di surga. Ya, kita teladani Tuhan Yesus yang taat walaupun tidak dimengerti. Saat itu Tuhan Yesus juga tidak dimengerti. Tetapi biarlah itu boleh juga kita teladani, ya. Bagaimana Tuhan Yesus tetap taat walau tidak dimengerti sebagai remaja. Selama kita benar di hadapan Tuhan, tetap taat pada orang tua sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ini harus kita lakukan seperti halnya kita meneladani Tuhan Yesus dalam hal ini. Itu sebabnya tadi Lausani bilang, kita meneladani Tuhan Yesus bukan berarti kita berpakaian seperti Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita sebagai remaja Tuhan, kita ini bisa meneladani dalam hal apa? Tetap taat, tidak ngomel-ngomel, tidak melawan orang tua, tetapi kalau kita tahu dengan jelas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai remaja Tuhan, bagaimana kita taat kepada Tuhan, lakukan itu. Lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Teladani Kristus sebagai remaja yang berorientasi hidupnya terfokus hanya kepada Bapa. Ya, karena teman-teman kenapa? Karena memang kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan untuk kesenangan diri kita, tetapi kita hidup untuk kesenangan Allah. Ini harus kita ingat. Jadi gimana Lause? Kalau gitu hidup kita tidak bukan untuk orang tua kita. Lause harus katakan, bukan. Tapi bukan berarti kita kurang ajar terhadap orang tua kita. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Tuhan ciptakan kita melalui orang tua kita. Oh, Lause ini ngajarin kurang ajar sama mama, sama papa. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi teman-teman kita harus ingat, setiap kita Tuhan telah tetapkan dan panggil kita sebagaimana Tuhan punya rencana dalam dunia ini untuk kita lakukan. Setiap kita berbeda. Nah, dalam ketaatan kita kepada menjalankan panggilan kita, tapi ingat, seperti Tuhan Yesus, tetap dalam asuhan orang tua, kita harus menghargai orang tua kita, karena itu adalah hukum Tuhan. Karena manusia, kita semua diciptakan untuk kepentingan Allah, bukan kepentingan diri kita, bukan kepentingan orang tua kita, tetapi untuk kepentingan Allah. Jadi apakah bisa dua-duanya? Terutama tetap adalah kepentingan Allah. Kita harus hidup untuk kepentingan Allah, dalam tunduk dan takut akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena itu kita harus tetap menjalankan panggilan hidup kita masing-masing,
Kalau belum tahu panggilannya, jadilah panggilan hidupmu sebagai panggilan hidup remaja Tuhan. Remaja pemuda Kristus, jadilah panggilan hidupmu saat ini sebagai pelajar, jalani hidupmu sebagai pelajar. Yang sudah bekerja, jalani panggilan hidupmu sesuai dengan pekerjaanmu saat ini. Jalani hidupmu sebagaimana Tuhan panggil dalam fase-fase hidupmu. Dengan takut akan Tuhan. Termasuk ketaatan melakukan seluruh firman Tuhan. Termasuk juga menghormati orang tua kita. Yang mungkin orang tua kita, tadi ya, bukan orang percaya, kita tetap harus hormati mereka yang sudah percaya Tuhan, kita ajak diskusi dan kita bisa bersyukur ya kalau orang tua kita takut akan Tuhan, kita bisa sama-sama berdiskusi dengan mereka. Sekali lagi, ketika kita beragama, kita ikut Tuhan bukan untuk mendapatkan. Ketika teman-teman ikuti ibadah seperti ini, ya, sekali lagi bukan untuk mendapatkan kesenangan. Bagaimana saya senang nyanyi gitu ya, senang berkumpul-kumpul di gereja. Hari ini aja ya, 2 minggu ini kita online, kan biasanya kita hybrid, ya kita kenang bukan untuk menikmati kayak menikmati konser atau teman-teman sedang nonton nih saat ini nontonin Nosa Henny ngomong. Tapi bagaimana teman-teman bisa berelasi dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Setiap kita hidup bukan untuk diri kita. Sekali lagi kita hidup untuk kepentingan Allah, untuk menjadi alat Tuhan. Teman-teman, berbagai alat diciptakan dan berguna bagi hidup dan dunia ini, bukan? Termasuk kita. Termasuk kita. Teman-teman kalau lihat bahwa vaksin diciptakan ya untuk kepentingan banyak orang. Walau mungkin teman-teman bilang, oh itu kepentingan bisnis, loh di situ oke, ya. Tapi utamanya adalah untuk kepentingan sesama manusia, dan tapi dosa telah merusakkannya menjadi bisnis. Maksudnya apa loh saya ini? Maksudnya begini, setiap kita ini adalah alat Tuhan. Bagaimana alat itu juga dibentuk, kalau gambar keramik itu bagaimana ada yang dipakai buat minum, ada yang dipakai buat makan. Ini manusia menciptakan alat. Dan kita adalah alatnya Tuhan. Artinya, Tuhan juga akan memakai kita sesuai dengan fungsinya. Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai apa. Dan ini pasti membutuhkan proses. Dan bagaimana kalau teman-teman dipanggil, seperti halnya teman-teman menjadi dokter atau ilmuwan atau apapun juga, kita harus menjadikan itu berguna bagi Tuhan dan sesama. Vaksin diciptakan oleh penemu. Ini juga artinya penemunya ini juga dipakai Tuhan untuk membantu dan menyelamatkan orang-orang dari ancaman pandemi, ancaman virus yang mematikan. Tetapi memang dosa membuat akhirannya ada saja hal yang baik menjadi dibuat kemas menjadi dosa. Nah, hati-hati sekali bahwa dalam hidup kita banyak hal iblis seringkali menyelewengkan konsep-konsep yang benar. Jadilah anak-anak Tuhan yang peka. Karena itu pelajari firman Tuhan baik-baik. Kenali Tuhan dengan baik-baik yang benar. Jangan sampai kita hanya mengikut Tuhan, ikut Tuhan hanya kata orang. Tetapi mari teman-teman semua, remaja pemuda yang Tuhan kasihi, pelajari firman Tuhan baik-baik. Kenali Tuhan baik-baik. Sehingga kita bisa hidup sesuai sebagaimana yang Tuhan inginkan. Teman-teman, walaupun teman-teman tidak dipercaya, rasanya tidak diperhatikan. Tapi percayalah bahwa orang tuamu yang bawel itu semua sayang pada dirimu. Lalu mama saya nggak mengerti Tuhan, tidak mengerti bahwa saya rajin ke gereja ini karena justru adalah karena saya mengasihi Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang ngomong seperti itu. Mama saya bawel banget. Lah saya ini mau cerita. Lah saya ini bukan dari keluarga Kristen. Lah saya menerima Tuhan Yesus itu di SMP kelas 3. Dan lah sebegitu menggebu-gebu karena lah sebegitu mengasihi, merasakan kasih Tuhan luar biasa. Lah saya ini diubahkan dan lah saya ini menjadi aktivis gereja di SMA. Teman-teman, sekali lagi, lah saya ini bukan keluarga Kristen. Dan ajaibnya apa yang terjadi?
Mama Seheni ingat sekali waktu mengatakan, lu ke gereja melulu, lu gila katanya. Lu gila ke gereja melulu, lu ke diskotik. Mama lebih setuju lu ke diskotik. Bayangin zaman dulu ya. Zaman dulu Mama Seheni karena sakingan dia kesel ngeliatin Seheni ke gereja melulu. Seheni diminta untuk kemana? Suruh ke diskotik. Mama Seheni tuh beliin baju-baju itu yang model-model yang menurut mamanya Seheni itu adalah modern. Jadi yang model-model pakaian-pakaian ke diskotik dengan sepatunya yang bertali-tali dan sebagainya. Yang sedangkan waktu itu Seheni sudah diubahkan Tuhan, Seheni rasanya tidak pantas sebagai remaja Tuhan berlaku seperti itu. Apakah Seheni turutin? Tentu tidak. Karena Seheni tahu bukan itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang Seheni buat? Seheni tetap menghormati Mama Lose. Lalu ya tidak jauh-jauh, tetap Seheni taat kepada Tuhan. Walau tidak menghina Mama Seheni sudah menyediakan membelikan baju-baju yang seperti itu, yang menurut dia itu lebih normal sebagai remaja. Bersyukur ya kalau kalian tidak punya mama seperti mamanya Seheni yang luar biasa sekali. Kalau Seheni pikir-pikir sekarang malah nyuruh ke diskotik daripada ke gereja. Katanya udah jadi gila, ke gereja mulu katanya begitu. Ini serius beneran, ini yang Seheni alami. Tapi Seheni bersyukur Seheni ditangkap oleh Tuhan Yesus dan bertemu dan Tuhan ubahkan. Dan hal ini membuat Seheni terus bergumul dan mendoakan keluarga Seheni. Mama Seheni sekarang sudah di dalam Tuhan, ya sudah dibaptis juga. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa membawa keluarga kita semuanya kepada Tuhan? Ketika kita hidup takut akan Tuhan, menghormati orang tua kita, maka orang tua kita pun akan melihat bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan, memenangkan keluarga kita. Kita harus terus mendoakan, ya. Kalau orang tua kita nggak bisa diajak ngomong, ajak diskusi dengan baik-baik. Lakukan ngobrol dengan sopan. Mereka kalau nggak ngerti jangan dilawan, diamkan saja dulu, ya. Kalau terus-terusan nggak ngerti, aduh mama saya nyebelin Seheni, nggak bisa diajak ngomong. Seheni cuma mau pesan, kalau kalian memang mengalami kesulitan untuk berbicara pada orang tua kalian, carilah orang ketiga. Baik itu saudara kamu, misalnya tantemu gitu ya, atau orang tua lain yang bisa kamu percaya, atau misalnya Seheni, Pak Abraham atau siapapun, orang tua lain, orang dewasa lain, untuk menyampaikan isi hati kamu. Misalnya kamu terus ya berdebat terus dengan mamamu, aduh nggak ngerti-ngerti ya, nggak ngerti-ngerti. Teman-teman boleh, Seheni paham sekali. Boleh bicara pada orang tua, orang dewasa lain, untuk bicara pada orang tua kalian. Karena kadang-kadang memang jembatannya itu memang susah ketika remaja pemuda bicara pada orang tua. Seheni pahami sekali. Tapi kalau masih bisa bicara baik-baik, bicara, diskusikan dengan orang tua kalian dengan baik tanpa harus berbantah-bantahan. Tetapi bicaralah dengan sopan. Tapi sekiranya memang, waduh, nggak bisa, saya perang dunia terus sama mama, sama papa gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, carilah orang dewasa lain yang bisa berbicara pada orang tua kalian, agar isi hati kalian dan isi hati orang tua bisa nyampe. Sepercaya sekali bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Hanya kadang-kadang memang dunia dan dosa menghancurkan relasi dan membuat kita tidak berelasi baik dengan orang tua kita. Karena memang itu yang diinginkan oleh iblis. Dengan demikian lalu nama Tuhan yang dia permalukan. Kasihi Tuhan. Kasihi orang tuamu, kasih sesama. Karena itu adalah hukum Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu, gitu ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat, hukum Tuhan itu berada. Nah, teman-teman semua, sekali lagi
takut akan Tuhan menjadi utama. Karena ingatlah hidup kita diciptakan Tuhan dengan suatu maksud dan tujuan menjadi alat Tuhan bagi dunia ini, menggarami dan menjadi terang dunia. Dosa menghancurkan relasi, menghancurkan kesaksian hidup kita, termasuk juga kepada orang tua kita. Doakan orang tuamu. Doakan mungkin mama yang mungkin menurut kamu tidak memahami kamu. Doakan mereka yang mungkin sudah kelelahan dan benar-benar tidak memahami kamu. Jangan lawan mereka dengan kurang ajar. Cari waktu yang enak. Kalau tidak bisa bicara ketika lagi berdebat, diskusi dengan orang tuamu, diam dulu. Cari waktu yang enak, baru bicara. Ya, kalau relasimu tetap nggak baik, carilah, sekali lagi pesan saya ini, carilah orang dewasa lain yang bisa menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Happy Mother's Day, sampaikan kepada mamamu. Biarlah kita boleh mendoakan mama kita ya, agar mama kita boleh menjadi mama-mama yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjaga kesaksian hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih memiliki mama yang mengasihi kami, walaupun kadang-kadang menyebalkan dengan kecerewetannya. Tuhan, biarlah kami boleh melihat bahwa semua kebawelan mama kami ini justru adalah wujud perhatian, sayang, dan karena kekhawatiran atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami boleh menghargai mama kami, walaupun itu kadang-kadang menyebalkan. Tuhan, kami berdoa agar mama-mama boleh takut juga akan Tuhan, dan boleh memahami setiap anak-anaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga jaga kesehatan mereka, biarlah mereka boleh bertemu Tuhan secara pribadi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Biarlah para mama juga boleh hidup Tuhan berkati, dan boleh mempunyai kesabaran ekstra, dan juga kekuatan menjalani kehidupannya, mengurus keluarganya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tolong kami boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua sebagaimana Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Sampai ketemu lagi ya. God bless. Terima kasih Laus Heni untuk firman yang tadi baru saja disampaikan tadi ya. Tentang yang mungkin selama ini kita ngerasa ibu kita, mama kita terkadang tidak mengerti kita, tidak bisa memahami kita dengan segala jadwal kegiatan yang kita miliki, namun di balik itu semua ternyata kebawelan mama ya, dan juga mungkin omelan-omelannya itu adalah bukti tanda kasih dan cintanya kepada kita, perhatiannya agar kita bisa memperbaiki diri yang mungkin tidak sesuai dengan jalurnya gitu ya. Dan juga sebagai anak tadi ya, kita diingatkan untuk selalu menaati perintah orang tua, karena dengan demikian kita juga mampu untuk menaati perintah Tuhan tadi ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian kita di siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan gue sampaikan sebentar. Nah, ini dia. Untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan persembahan, memberikan persembahan, nanti teman-teman bisa coba transfer ke rekening ini, atau mungkin bisa scan melalui QR code yang ada di sana nanti ya. Kemudian pengumuman selanjutnya, hari ini seperti tadi sudah disebutkan oleh Laus Heni, hari ini adalah Hari Mama. Jadi selamat Hari Mama untuk ibu-ibu ataupun mama-mama kalian semua. Nanti silakan coba diucapkan selamat Hari Mama. Kemudian untuk minggu selanjutnya, minggu depan, Gema sudah bisa beribadah secara hybrid. Jadi teman-teman nanti minggu depan sudah bisa kembali lagi ke gereja. Dan yang ketiga, nanti ada training vokal atau menyanyi yang akan dimulai di pertengahan bulan Mei. Untuk teman-teman yang nanti ingin mencoba mengikuti pelatihan itu, nanti silahkan coba teman-teman bisa chat atau kontak ke nomor yang sudah gua coba sebutin di chat di sana ya.
itu nomornya Ko Richard. Nanti bagi teman-teman yang mau coba, silahkan nanti coba kontak Ko Richard. Dan juga yang terakhir, karena ini adalah bulan Mei yang ada 5 minggu, bulan ini nanti akan ada acara minggu kelima, acara kebersamaan. Jadi teman-teman silahkan nantikan kira-kira apa ya acara kebersamaan yang akan dilakukan di bulan ini. Oke, jadi hanya sampai di sini kebaktian kita hari ini. Untuk teman-teman pengurus atau Pak AB, apakah ada pengumuman tambahan? Belum ada sih, nggak ada. Udah ya? Oke, kalau begitu minta kesediaan Pak Abraham untuk bisa menutup kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami bisa bersekutu bersama, mengikuti ibadah, memuji Tuhan, dan juga diperlengkapi dengan firman Tuhan, agar kami bisa bersikap dengan tepat terhadap kehadiran Mama di keluarga kami, untuk menerima kehadiran dia dan segala keunikan dan karakteristiknya, mendengarkan nasihat-nasihat dan perhatian-perhatiannya, termasuk juga mendoakan dan mendukung Mama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan hanya kami juga bersedia untuk mulai mewujud nyatakan bentuk perhatian, cinta kasih kami kepada Mama kami. Entah dengan sapaan, entah dengan pelukan, entah dengan ungkapan kata, bila kami bisa menunjukkan kami mencintai mereka. Dan karena itu ya Tuhan, ketika nantinya kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga, interaksi bersama dengan orang tua khususnya Mama kami, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, teman-teman. Dah.